Menjumpai Anda semuanya masih di program Bible Everyday tentunya. Dan kita sudah tiba di Wahyu pasal yang ke-7. Salah satu pertanyaan yang seringkali muncul adalah siapa saja yang nanti akan selamat? Dan berapa banyak orang yang diselamatkan? Dan beberapa ahli teologi mereka berspekulasi. Mereka berkata ada jumlah tertentu yang mana mereka ini bisa selamat dan masuk surga. Jadi seolah-olah surga itu ada kapasitasnya. Dan para teolog ini mengatakan karena berdasar di dalam Wahyu 7 ayat yang keempat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Berdasar dari ayat ini mereka berspekulasi bahwa nanti di akhir zaman yang bertahan atau yang bisa selamat itu hanyalah 144.000 saja. Bahkan ada juga yang berspekulasi bahwa penghuni surga jumlahnya hanya 144.000 saja. Bagaimana menurut kita? Kalau saya ditanya secara pribadi, maka saya menentang keras pemahaman seperti ini. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, seolah-olah surga itu kapasitasnya sangat kecil, sangat terbatas. Yang kedua, apakah Yesus memang mati menebus manusia dari dosa dan menyelamatkan hanya dengan kuota 144.000 saja? Dan satu lagi ini yang pasti, saya temukan di dalam ayat yang ke-9. Ayat ini mengcounter pandangan yang mengatakan bahwa penghuni surga sejumlah 144.000 saja. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Alkitab jelas menulis bahwa ada kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ini adalah bilangan-bilangan yang mana orang ini percaya kepada Yesus, anak domba Allah itu. Dan jelas sekali dituliskan di sini jumlah yang tak terhitung banyaknya. Jadi saya lebih percaya bahwa surga akan berisi orang percaya dari waktu ke waktu, dari generasi-generasi yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan dalam jumlah yang sangat besar. Surga jumlahnya tak terbatas. Tidak pernah ada ceritanya surga hanya punya kapasitas 144.000 saja. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang selamat? Atau siapa yang diselamatkan dan masuk surga? Di dalam Wahyu pasal yang ke-7, maka saya temukan ada beberapa kriteria orang yang selamat. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Yang pertama, mereka yang percaya kepada Yesus dan mereka yang telah diampuni dosanya karena darah Kristus menyucikan mereka. Iman kepada Yesus itu membuat kita semuanya mendapat jaminan keselamatan kekal. Yang kedua, mereka yang telah keluar dari kesusahan besar. Artinya orang-orang yang setia. Mengalami tekanan, mengalami aniaya, mengalami pergumulan, mengalami kesusahan besar, namun tetap setia hingga akhir. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Lalu kemudian yang ketiga di dalam ayat yang ke-15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Yang ketiga adalah orang-orang yang melayani Tuhan.
Kalau saya bicara pelayanan, itu tidak hanya terbatas di dalam gedung gereja saja, di dalam pekerjaan, di dalam instansi pemerintah, di tengah-tengah masyarakat. Kita menghadirkan kerajaan Allah, itu sama saja kita sedang melayani Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang diselamatkan. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Yang keempat atau yang terakhir, orang-orang yang memang mau digembalakan oleh Tuhan, yang mau dituntun oleh Tuhan, yang hidup di dalam ketaatan, yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan menghormati Tuhan. Maka orang-orang inilah yang nanti diselamatkan. Jadi di pasal yang ke-7 ini paling tidak kita akan belajar dua hal. Yang pertama, bahwa jumlah orang yang masuk surga, Anda jangan sekali punya iman digoyahkan dengan pemahaman hanya 140.000. Tetapi yang benar adalah bahwa surga dipenuhi dengan orang-orang percaya yang jumlahnya sangat banyak, tak terhitung banyaknya. Yang kedua, kita belajar siapa yang masuk surga. Yang pertama, orang yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, orang yang setia. Yang ketiga, orang yang melayani Tuhan. Dan yang keempat, orang yang mau digembalakan dan dituntun oleh Tuhan, Sang Gembala Agung. Tuhan memberkati.